berpeluang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Saat Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkap jadwal pendaftaran CSN 2024 pada Juni atau Juli 2024. Nah, halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan masih menanti kabar gembira mengenai pengangkatan P3K ataupun berita-berita lainnya. Nah, tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, jadi kali ini kita berbagi informasi masih mengenai pemberitaan penerimaan CSN, baik itu CPNS maupun P3K. Nah, informasinya adalah menjelang seleksi P3K 2024, honorer justru resah tak bisa ikut seleksi, ini penyebabnya. Oke, jadi ada pemberitaan bahwa honorer justru resah tak bisa ikut seleksi. Nah, apa penyebabnya? Nah, ini dilansir dari redaksi Fajar Online Nasional. Oke, jadi informasinya adalah pegawai honorer seharusnya bahagia dengan seleksi P3K 2024 untuk pengangkatan P3K. Namun kenyataannya, para honorer masih gusar menjelang seleksi P3K 2024. Bukan tanpa sebab, para honorer justru deg-degan jelang seleksi P3K 2024. Mereka merasa cemas tidak bisa ikut dalam seleksi P3K 2024 karena formasi yang diusulkan pemerintah daerah ternyata jauh dari harapan para honorer. Oke, itu dia ya permasalahannya. Formasi yang diusulkan pemerintah daerah ternyata jauh dari harapan para honorer. Nah, jumlah formasi yang diusulkan pemerintah daerah yang masih jauh panggang dari api. Inilah yang membuat para guru P2, P3, dan P4 dibuat gusar dan cemas tidak bisa ikut seleksi P3K 2024. Nah, begitu banyak permasalahan mengenai pengangkatan P3K ataupun pengangkatan tenaga honorer termasuk atau khususnya guru. Nah, apalagi bagi formasi P2, P3, dan P4. Oke. Karena apa? Karena pemerintah daerah ternyata mengusulkan jauh dari harapan para honorer. Oke, takutnya tidak ada formasi di tempat para tenaga honorer yang termasuk daripada P2, P3, dan P4. Bahkan kabar lain menyebutkan bahwa honorer P1 pun juga masih cemas, padahal mereka adalah prioritas pengangkatan P3K. Kecemasan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran akan ditempatkan di sekolah swasta. Nah, beredar juga informasi bahwa untuk honorer P1 pun juga masih cemas. Karena apa? Karena mereka mengkhawatirkan akan ditempatkan di sekolah swasta. Padahal P1 itu adalah prioritas pengangkatan dalam P3K. Oke, jadi formasi ataupun khususnya untuk guru itu ada P1, P2, P3, dan P4. Di sisi lain, masih ada kekhawatiran dari para guru honorer terkait nasibnya. Mereka masih mempertanyakan apakah berpeluang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
Di saat para honorer masih belum mengetahui kepastian nasibnya, pembukaan pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 sudah di depan mata. Nah, ini dia banyak sekali teman-teman sekalian atau tenaga guru honorer itu masih merasa khawatir apakah mereka berpeluang diangkat menjadi P3K atau tidak. Masih banyak sekali tenaga honorer yang belum diangkat, baik itu P1, P2, P3, dan P4. Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkap jadwal pendaftaran CSN 2024 pada Juni atau Juli 2024. Nah, ini harus kita ingat teman-teman sekalian, persiapkan pada Juni atau Juli 2024. Oke. Untuk jadwal pendaftaran CSN tahun 2024, baik itu CPNS maupun P3K. Aturan tersebut mengamanatkan penyelesaian honorer paling lambat pada 31 Desember 2024. Setelah penerimaan CSN 2024 ini selesai, tidak ada lagi pegawai berstatus honorer. Status pegawai atau tenaga honorer atau non-ASN langsung dihapus. Nah, ini dia penyelesaiannya paling lambat 31 Desember 2024 untuk tenaga honorer. Nah, bagi status honorer itu tidak ada lagi setelah 31 Desember 2024 ataupun masuk kita ke Januari 2025. Semuanya ataupun status pegawai atau tenaga honorer atau non-ASN langsung dihapus. Sementara honorer masih harus menghadapi permasalahan lain. Fakta di lapangan, formasi P3K yang akan diterima tahun ini tidak sebanyak penyampaian dalam pengumuman Presiden Bapak Joko Widodo pada Januari 2024 lalu. Jumlah tenaga honorer masih lebih banyak dibanding jumlah yang diusulkan untuk diangkat menjadi ASN P3K. Kemenpan RB hanya memberikan persetujuan prinsip kebutuhan CSN 2023 untuk formasi P3K 2024 hanya 1.383.758 formasi P3K 2024. Rinciannya 419.146 formasi P3K guru, 417.196 formasi P3K nakes, dan 547.416 formasi P3K teknis. Nah, angka inilah yang membuat para honorer merasa khawatir dan deg-degan menunggu pengumuman seleksi P3K 2024. Nah, ini dia teman-temannya. Untuk formasi 2024 harus kita perhatikan. Bagi P3K guru 419.146. Bagi P3K nakes 417.196 dan yang terakhir P3K teknis 547.416 formasi. Oke, jadi itu dia totalnya 1.383.758 formasi, dan saya doakan bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian termasuk di dalamnya, apakah itu baik P3K guru maupun nakes dan juga tenaga teknis. Akan tetapi semuanya itu butuh persiapan, belajar, dan jangan lupa juga untuk berdoa. Sebab angka ini tentu tidak sebanding dengan jumlah guru honorer database BKN yang tercatat mencapai 1,8 jutaan. Belum lagi ditambah dengan jumlah honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Dirjen GTK Kemendikbud, Prof. Nunuk Suryani pun tak bisa bicara banyak terkait berbagai kabar yang membuat resah honorer guru P1, P2, P3, dan P4.
Prof. Nunung menerangkan bahwa pihaknya sama sekali belum menerima petunjuk apapun terkait seleksi P3K 2024. Semua jawaban pertanyaan guru honorer dan tenaga pendidikan ada di Permenpan RB. Oke, dia juga menyatakan sama sekali tidak mengetahui kapan Permenpan RB dimaksud itu akan diterbitkan. Demikian pula terkait siapa saja nantinya yang bisa ikut seleksi P3K 2024. Hal yang sama juga termasuk apakah guru P1, P2, P3, dan P4 akan menjalani tes seleksi atau tidak. Dalam pernyataan sebelumnya, Prof. Nunuk Suryani juga tidak bisa memastikan nasib guru P1, P2, P3, dan P4 pada seleksi P3K 2024 ini. Dia hanya bisa menegaskan bahwa Kemendikbudristek masih konsisten memegang komitmen penyelesaian honorer sebagaimana amanat Undang-Undang ASN 2023, tapi Prof. Nunuk juga menegaskan bahwa tanggung jawab penyelesaian honorer atau non-ASN ini bukan hanya di pundak Kemendikbudristek. Oke, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait, termasuk pula pemerintah daerah yang akan menaungi guru P3K tersebut. Prof. Nunuk juga menyampaikan terkait guru honorer, pihaknya sudah berulang-ulang kali mengingatkan pemerintah daerah dengan mendorong pemerintah daerah mengusulkan formasi P3K seoptimal mungkin. Ini agar seluruh honorer bisa diangkat sebagai ASN P3K tahun 2024 ini. Dia juga menyebut bahwa Kemendikbudristek sampai saat ini belum menyusun mekanisme pengangkatan P3K 2025 sebab pihaknya juga masih menunggu kebijakan dari pemerintahan yang baru nantinya. Dalam kunjungannya ke Lombok pada 22 April 2024, Prof. Nunuk Suryani menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah penentu nasib honorer. Kami terus melakukan advokasi kepada para pemerintah daerah untuk dapat mengusulkan formasi yang banyak dalam seleksi ASN P3K guru. Apalagi saat ini juga masih banyak satuan pendidikan yang kekurangan guru pengajar dan sangat membutuhkan tenaga pengajar. Nah, inilah dia begitu panjang cerita dalam penyelesaian P3K guru ini atau pengangkatan guru ini. Kemendikbudristek menyatakan agar pemerintah daerah mengusulkan formasi yang banyak agar semua tenaga honorer itu akan diangkat di tahun 2024 ini. Akan tetapi sampai sekarang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah masing-masing atau formasinya diselesaikan, dan Kemendikbudristek sampai saat ini belum juga menyusun mekanisme pengangkatan P3K 2025. Karena apa? Karena penyelesaian Undang-Undang ASN tahun 2023 di mana untuk penyelesaian atau komitmen penyelesaian tenaga honorer. Oke, jadi semoga Bapak Ibu, teman-teman sekalian tenaga honorer tahun ini menjadi ASN P3K baik itu guru, nakes ataupun teknis. Nah, sekian informasi yang dapat kita bagikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.